Sobat, seperti biasanya di sore hari ini kita punya satu acara tetap, yaitu belajar lewat radio. Dan untuk hari Senin ini kita punya acara tetap, yaitu untuk kelas bahasa Indonesia bersama Pak Frans Wehebi. Kita sapa Pak Frans. Selamat malam Pak Frans, menjelang malam. Selamat malam Pak. Ya, apa kabar Pak Frans? Baik-baik Pak. Baik-baik ya. Hari ini kita punya acara belajar lewat radio untuk kelas bahasa Indonesia. Pak Frans menawarkan topik apa nih Pak? Ya, jadi jangan kaget ini, misalnya siswa-siswi bukan bahasa Indonesia. Sejarah juga ini perlu diketahui, terutama sejarah menyangkut Pulau Sumba. Jadi kalau di sebentar yang kita bawakan itu, jangan bilang, wah kenapa bukan bahasa, ini juga pelajaran juga begitu di anak sekolah. Iya Pak, oke. Iya, jadi saya bawakan sejarah lokal Pulau Sumba. Sejarah lokal Pulau Sumba Pak ya? Ya, oke, ya. seperti biasanya Pak Frans telah menyiapkan catatan yang akan Pak Frans sampaikan atau bacakan ya. Dari catatan ini kita akan masuk dalam diskusi-diskusi kita berkaitan dengan topik kita di hari ini, sejarah lokal Pulau Sumba. Silakan Pak Frans. Sejarah lokal Pulau Sumba. Saya pernah membaca buku bahwa Pulau Sumba yang juga dijuluki Pulau Cendana atau Bumi Merapu muncul di permukaan laut 27 juta tahun yang lalu. Pulau Sumba memiliki keluasan 11.000 km persegi. Menurut legenda, orang Sumba yang beragama Merapu, Mawulu Tau atau sang pencipta yang dijuluki Ama Pakowurung Ina Pakowurung, melahirkan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Mereka diturunkan ke bumi dan ditempatkan di Kandaun Dai, Kabunu Tanah. Mereka diberi batu-batuan dan gumpalan tanah yang disiram ke laut. Hasilnya muncul pulau-pulau di Indonesia. Sisanya dilemparkan jauh ke timur sehingga muncul Pulau Sumba. Banyak buku yang ditulis orang asing tentang Sumba. Valentin orang Belanda tahun 1726 menulis kisah perjalanannya ke Sumba. Nyonya Adam dari Amerika yang mengambil nama Sumba Timur, Rambukahi, sekitar tahun 1960-an menulis tentang tenun ikat Sumba Timur. Keller orang Swiss menulis tentang papauta, tiara bahasa Sumba Timur, yaitu kain ikat kepala. Di kode Sumba Barat Daya disebut hengut, mungkin ada kaitannya dengan sanggul. Janet A. Hopkins tahun 1983 menulis buku Spirit of Worship and Feasting in Kodi, menyangkut adat dan kekerabatan suku Kodi Sumba Barat Daya. Dia juga mengambil nama Kodi, tarim buku. Abad ke-18 ada merek rokok di Prancis yang menggunakan logo dengan motif kain tenun ikat Sumba Timur. Bahkan Jules Verne orang Prancis, penulis futurologi yang tidak pernah menginjakkan kaki di Sumba, menulis buku dalam fantasinya bahwa dia berada di Pulau Sumba. Sama halnya dengan Taufik Ismail, penyair Indonesia yang waktu itu belum pernah datang ke Sumba, menulis puisi Beridaku Sumba. Itu ditulis sekitar tahun 1971. Dia baru menginjakkan kaki di Sumba tahun 2002. Pater Hermann Joseph May, orang Jerman yang sudah lama tinggal di Sumba, menulis dua buku, masing-masing Die Insel Sumba dan Merapu und Karitu. Dan masih banyak buku tentang Sumba yang ditulis oleh orang asing. Ada beberapa buku yang ditulis oleh orang Sumba sendiri. Bapak Umbahina Kapita menulis banyak buku, misalnya Sumba dalam Jangkauan Zaman, Perai Marapu, bahasa Sumba Kambela. Kalau saya tidak salah ingat, bukunya yang pertama kali terbit berjudul Pergumulan Injil di Sumba. Dan masih banyak bukunya. Dan penulis buku yang sangat produktif tentang budaya dan adat istiadat Sumba adalah
Insinyur Umbu Purawo. Penulis yang lain, Godo Tunggul, mantan penilik kebudayaan Sumba Timur. Ibu Silvia Anggraini, istri Insinyur Melangkunda, mantan Bupati Sumba Timur. Dan Dr. Palulu Pabundun Dima. Juga Yongki HS, Mikael Beding. Meski mereka bukan orang Sumba, tapi mereka juga menulis tentang budaya dan adat istiadat Sumba. Yongki HS menulis 2 buku berjudul Cara Mudah Masuk Surga dan Bupati Sumba Pinggir. Mikael Beding menulis buku Mosaik Sumba Barat dan Rintiknya Sandal Harumnya Cendana. Dari buku-buku ini kita dapat membaca masa lalu masyarakat Sumba. Hanya sayang buku sejarah Sumba yang lengkap, bagaimana pergolakan masyarakat Sumba dari abad ke abad hingga datangnya kolonial Belanda, hingga pendudukan Jepang belum ada. Untuk tidak dilupakan, ada juga sekelumit perjuangan masyarakat Sumba melawan kolonial Belanda yang sempat dicacat seperti Perang Lambanapu yang berlangsung pada 27 Agustus 1901, dipimpin oleh Umbu Raramea, putra Raja Umbu Biditau, dan Umbu Taralandu, Raja Lewa Kambera, melawan pasukan Belanda yang dipimpin Kapten Dick yang membantu Raja Umbu Pidingara dari Batakapiti. Juga perlawanan pahlawan Wonakaka dari Kodi, Sumba Barat Daya terhadap Belanda pada tahun 1911 sampai 1913. Beberapa penentang Belanda dari Wejewa terkenal Leluatu dan Eda Popo, sedangkan dari Anakala, kini Sumba Tengah, terkenal Umbu Tagalabani. Sejarah terbentuknya kerajaan di Sumba. Sebelum Belanda datang, Sumba juga sudah punya raja yang disebut Marampa di Sumba Timur, Hangandi di Sumba Barat, Sumba Barat Daya. Istilah raja kemudian berubah menjadi Toko, Sumba Timur, Toko, Sumba Barat. Itu terjemahan dari tongkat, karena Belanda memberikan tongkat kepada para raja yang diangkat. Untuk mempermudah dalam mengkoordinasi masyarakat, pemerintah kolonial Belanda membentuk suap raja yang dipimpin oleh raja. Mulailah istilah Toko atau Toko raja dikenal. Sebagai gambaran bagaimana terbentuknya suap raja di Sumba Barat, yang tentunya tidak jauh berbeda waktunya dengan di Sumba Timur. Berdasarkan Korte Verklaring, pernyataan singkat seperti dikutip Lukas Dairubili dalam buku Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya suatu proses panjang, pembentukan suap raja di Sumba Barat adalah sebagai berikut. Suap Raja Kodi dibentuk pada 3 Mei 1913. Suap Raja Laura, Wejewa, Lamboya, dan Anakalang 23 Desember 1913. Suap Raja Wanukaka 12 Mei 1917. Lauli 25 April 1928. Mamboro dan Umbura Tunggai 28 September 1916. Jadi, terbentuknya suap raja atau kerajaan berlangsung antara tahun 1913 sampai 1928. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, sistem kerajaan dihapus termasuk di Sumba dan mulailah tata cara pemerintahan yang baru. Untuk disimak kembali siapa saja yang memimpin Sumba Timur sejak proklamasi hingga sekarang, kami menurunkan nama-nama baik di bidang eksekutif maupun di bidang legislatif. Dalam bidang eksekutif, 1. Hermanus Ranggahoro, Ketua Dewan Harian dan Dewan Raja-Raja Sumba, Kepala Pemerintahan Sumba, tahun 1946 sampai 1950. 2. Umbu Tipuk Marisi, Kepala Daerah Sumba, tahun 1950 sampai 1958. Waktu itu Sumba belum terbagi. Lesu Jaga Dapabole, Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Sumba Timur, tahun 1958 sampai 1967. Sejak saat itu Sumba sudah dibagi atas 2 kabupaten. 4. Umbu Haramburu Kapita, Kepala Daerah tingkat 2 Sumba Timur, tahun 1967
sampai tahun 1978. 5. Dr. Lapumuku, Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Sumba Timur tahun 1978 sampai 1984. 6. Kolonel CZI A. Soai, Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Sumba Timur tahun 1984 sampai 1989. 7. Letkol Infantri TP Munte, Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Sumba Timur tahun 1989 sampai 1994. 8. Dr. Andus M. Didu, Pelaksana Tugas Jabatan Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Sumba Timur 17 Maret 1994 sampai 19 Juni 1994. 9. Dr. Andus Lukas Mbadi Kabora, Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Sumba Timur 20 Juli 1994 sampai 5 Agustus 1999. 10. Insinyur Yakobus Christian Lelo, Pelaksana Tugas Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Sumba Timur 8 Agustus 1999 sampai 18 April tahun 2000. 11. Insinyur Mumahangkunda, Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Sumba Timur 19 April sampai dengan tahun 2000 hingga meninggal. 12. Dr. Andus Gideon Biliora, Kepala Daerah tingkat 2 sejak saat itu hingga tahun 2021. Sejak tahun 2021 hingga sekarang yang menjadi Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Sumba Timur Dr. Andus Christopher A. Prime MSI. Bidang legislatif. Pertama, Hermanus Ranggahoro, Ketua Legislatif Sumba tahun 1946 sampai 1950. 2. SD Bili, Ketua DPRD Sumba tahun 1950 sampai 1953. 3. Martinus Clay, Ketua DPRD Sumba tahun 1953 sampai 1955. 4. Raga Woleka, Ketua DPRD Sumba tahun 1955 sampai 1958. 5. Raga Woleka, Ketua DPR GR Sumba tahun 1958 sampai 1959. 6. Kumbu Haramburu Kapita, Ketua DPR GR Sumba Timur tahun 1959 sampai 1961. 7. MD Tipa, Ketua DPR GR Sumba Timur tahun 1961 sampai 1971. 8. Salim S, Ketua DPRD Sumba Timur tahun 1971 sampai 1977. 9. Sugio Pranoto, Ketua DPRD Sumba Timur tahun 1977 sampai 1982. 10. MD Tipa, Ketua DPRD Sumba Timur tahun 1982 sampai 1987. 11. Letkol Infantri Sumardi, Ketua DPRD Sumba Timur tahun 1987 sampai 1992. 12. YT Jama, Ketua DPRD Sumba Timur tahun 1992 sampai 1994. 13. Letkol Infantri Y. Willy CS, Ketua DPRD Sumba Timur tahun 1995 sampai 1997. 14. Letkol Kavaleri TH Prasetyo, Ketua DPRD Sumba Timur tahun 1997 sampai 1999. 15. Dr. Hewan Pelulu Pak Bondundima, Ketua DPRD Sumba Timur tahun 1999 dan seterusnya. Inilah sekelumit sejarah Sumba yang meski terdiri dari banyak suku, namun adat istiadat dan budaya, bahasa, kepercayaan, rumah adat, batu kubur megalit sama. Saya pernah bawakan di Radio Max FM ada 250 kata Kambera Sumba Timur yang sama dengan bahasa Kodi Sumba Barat Daya.
Di Lengapu banyak sekali suku lain non-Sumba, termasuk latar belakang budaya dan agama. Namun hingga saat ini belum pernah terjadi konflik sosial. Dalam dunia pendidikan, jika di tahun-tahun 1950-an, 1960-an, bahkan 1970-an, sekolah-sekolah masih sangat kurang, maka dewasa ini banyak gedung sekolah bertebaran di mana-mana, sejak TK, SD, SMP, SMA. Juga sudah ada perguruan tinggi, sehingga anak-anak tidak harus kuliah keluar Sumba yang memakan biaya. Dulu anak perempuan jarang dikuliahkan, sekarang sudah berubah. Tugas generasi muda sebagai generasi penerus harus menjaga dan melestarikan budaya dan adat istiadat yang banyak diminati baik orang asing maupun domestik. Misalnya Pasola di Kodi, Wanukaka dan Lamboya, Purung Takajonga di Anakalang, Sumba Tengah, Purung Taliang di Prayotana, juga Sumba Tengah, Tarik Batu Kubur, buat rumah adat, rumah joglo. Ini menjadi aset untuk wisata budaya. Demikian juga menjaga pantai-pantai dengan pesisir pasir putihnya yang dapat dijadikan wisata pantai. Jika kaum muda tidak menjaga semuanya ini, maka sekali kelak Sumba akan kehilangan pesona. Hanya tinggal legenda yang diceritakan kepada anak cucu. Demikian juga hutan-hutan yang semakin menipis gara-gara bakar padang. Pada masa kolonial Belanda dan pendudukan Jepang, malahan padang dan hutan terasa aman. Pemerintah Belanda ada pegawai khusus yang ditugaskan menjaga padang yang disebut brandwagen, artinya mandur padang. Sekian. Oke, ya. Terima kasih Pak Frans. Waduh, panjang lebar juga nih catatan yang disiapkan oleh Pak Frans. Sekali lagi, judulnya Sejarah Lokal Pulau Sumba. Pak Frans, kita langsung saja ya masuk dalam diskusi kita. Pak Frans, sekali lagi. Sebelum saya omongin, sebetulnya anceng-anceng juga kan ada tulisan di kompas.com yang mengatakan bahwa ini situs sejarah dan budaya Sumba akan terancam punah pada tahun 2022 begitu. Bahwa ini kita masih punya sejarah juga, walaupun sedikit begitu. Oke, ya Pak Frans sudah memulai. Bagaimana pendapatnya Pak Frans dengan catatan yang diberikan oleh Kompas? Apakah Pak Frans melihat kemungkinan-kemungkinan untuk situs-situs sejarah di Pulau Sumba ini hilang? Itu ada. Nanti hari Rabu Pak, kita bahasa sudah bawa dia punya itu kopi di flash disk, nanti baru kita bahas. Ya. Memang kalau secara singkat begitu artinya bahwa terancam punah pada tahun 2022 begitu. Ya boleh-boleh saja ada masalah, ada kendala, tapi tidak harus terancam punah tuh Pak. Dari dulu kan sudah ada juga hambatan-hambatan, kendala, dan itu juga yang kita selalu bicara di radio tepat bahwa ini kita harus jaga budaya kita, jangan sampai begitu kita selalu omong juga tentang itu. Tapi tapi Pak Frans mengangkat sejarah lokal Pulau Sumba. Ya, Pak Frans sudah memulai tadi, tapi mungkin perlu penjelasan lebih nih Pak Frans. Kenapa Pak Frans tiba-tiba mengangkat secara lokal Pulau Sumba nih Pak Frans? Ya ini mana generasi muda mungkin tidak tahu menahu lagi Pak. Biar orang yang sudah dewasa juga kita angkat lain sehingga tahu dulu siapakah yang memimpin Sumba ini. Kemudian setelah terbagi dua, Sumba Timur, Sumba Barat begitu, sehingga itu ya mereka mengingat-ingat kembali begitu, dan mudah-mudahan orang mencarinya dalam buku mungkin ada begitu, sehingga itu menjadi pelajaran bagi mereka. Jangan mereka hanya tahu sejarah Indonesia atau sejarah orang Amerika dan suku-suku lain, tapi sejarahnya sendiri sedikit pun tidak ada membekas. Itu satu hal yang ironis begitu Pak. Jadi sekurang-kurangnya orang tahu juga siapa dulu kepala daerah pertama di Sumba begitu. Orang harus tahu begitu. Tipu Malisi begitu, kemudian Bapak Lesi Jaga, baru Buru Kapita begitu. Dan terusnya begitu. Artinya mereka itu harus tahu lah begitu. Dan ini sejarah juga namanya.
kenapa sejarah Indonesia kita pelajari ini di suku lain, tapi sejarah kita sendiri ini kita tidak pelajari. Oke, ya mungkin kita mundur sedikit ke belakang, Pak. Ini ternyata di abad-abad yang lampau ini Pulau Sumba ini sudah mulai dikenal itu Pak Frans. Sudah dikenal Pak. Tadi oleh siapa ini penulis futurisme dari Prancis ini? Ini dia menulis saja juga bahwa saya ada di Pulau Sumba, dalam imajinasinya dia sebut Sumba. Dan juga kalau saya tidak salah ingat buku Sutasoma karangan Empu Tantular, itu menyebutkan wilayah-wilayah di Nusantara ini termasuk Sumba juga begitu Pak, sudah dikenal. Lalu tadi ini abad 18 kok ini satu merek rokok di Prancis, dia menggunakan logo di gambar kulit ini kain tenun ikat Sumba Timur begitu Pak. Itu keistimewaannya. Kalau menurut Pak Frans apa keistimewaan Pulau Sumba sih Pak sampai menjadi daya tarik yang begitu hebat? Dari tahun 1726 sudah ada yang menulis Pak Frans. Ya, karena ya memang itu baru ditemukan itu. Ya, ada juga tulisan itu dalam yang kita nanti balaslah begitu tulisan itu. Ya, ada orang asing Portugis yang datang ke Sumba, lalu dia menulis tentang menulis cendana begitu. Tapi ada juga satu lagi yang membuat peta Subao begitu. Dan ini kita sudah sering kali juga singgung di Sumba bahwa dulu betul ada orang asing itu jalan-jalan dari Ngapu di pinggir pesisir Kemala Putih begitu. Lalu orang asing itu melihat beberapa ibu yang sedang menunggu air surut untuk cari kepiting, gurita, ikan begitu. Lalu orang asing itu menunjuk ke ibu-ibu, tapi sementara telunjuknya itu mengarah ke tanah, tapi arahnya ke ibu-ibu ini. Lalu ibu-ibu ini mengira, salah seorang ibu mengira namanya yang ditanya, Rambo Humba, dia begitu. Dia tulis sudah di catatannya apa mungkin Subao kok dia bilang atau Suba begitu, dia tidak bisa ucapkan Humba begitu. Itu saya belajar itu tentang asal usul nama Sumba begitu Pak. Oke, ya berkenaan dengan Pulau Sumba dengan kain Sumba itu juga menjadi daya tarik ya. Termasuk Pak Frans, kalau kita lihat dari catatan penulis-penulis ini berkaitan dengan ya agama asli kita di Marapu nih. Ini rupanya juga menjadi daya tarik. Ya, itu bahkan banyak yang membuat disertasi atau skripsi tentang Marapu, Pak. Itu satu suster Nudu ini dulu ini dia pertama kali dia buat skripsi juga tentang Marapu. Lalu banyak tulisan ini Bapak Insinyur Purwoho dia menulis juga buku tentang Marapu begitu. Lalu tadi orang Jerman ini Pater Hermann Joseph May dia menulis ini Marapu und Karitu begitu, Marapu dan Kristus begitu dalam bahasa Jerman begitu. Jadi banyak orang menulis karena tadi Sumba Barat juga itu saya pernah membaca juga buku, tapi bukan orang Sumba yang menulis, orang asing lah begitu tentang Kede, tentang apa di Sumba Barat begitu tulis juga. Jadi banyak hal yang diminati oleh orang-orang asing, termasuk kita punya pemandangan di Sumba ini, padang-padang, hutan, pantai-pantai, wisata pantai itu banyak yang menarik begitu. Oke, ya, tapi seperti yang dicatat oleh Pak Frans, ini masih banyak penulis-penulis ya, termasuk penulis-penulis asli Sumba itu yang menulis catatan mengenai Sumba ini sepotong-sepotong, Pak.
Jadi Ya, kita belum pernah punya satu buku atau ensiklopedia Sumba secara lengkap itu, ya, kita ya. belum punya nih Pak. Itulah Ini yang bagaimana? ya itulah yang saya katakan Pak, kan belum punya ini. Ya sebetulnya kita sudah banyak juga orang Sumba yang sarjana, ya begitu, yang punya latar belakang pendidikan, bagaimana penelitian, teknik penelitian. Sebetulnya mungkin masih ada beberapa orang tua yang ya sudah tua tapi mungkin masih tahu sedikit-sedikit tentang masa lalu. Sebetulnya bisa dikorek-korek dan dibuatlah sejarah begitu. Iya, oke. Ya, kalau kita coba lihat sih macam kalau bicara sejarah penjajahan di Pulau Sumba ini macam kurang sekali kita punya apa referensi lah Iya, tentang kisah bagaimana perlawanan orang Sumba terhadap penjajah baik zaman Jepang, Belanda sampai Jepang ya. Ini macam ya, ya hampir tidak ada terputus-putus begitu begitu. Pak. Ya hanya Ya, beberapa saja itu, misalnya di Anakala itu Tagela Bantap, apakah ada sejarahnya itu yang menulis begitu. Lalu di Wemangura ini ada Popo dan Leluato juga menantang Belanda begitu. Lalu khusus untuk Wonakaka, Pak. Dulu saya pernah tulis 5 seri di majalah Tian, kemudian lagi tahun 2000-an itu saya tulis lagi di majalah Warta Probamora itu, di Surabaya itu, 5 seri juga, dan baru-baru ini Pak Alex Japalakto ini yang selalu singgah juga di sini, yang iya dia minta sama saya untuk tulisan saya, lalu berdasarkan dia wawancara orang-orang keluarganya Wanakaka yang masih hidup begitu. Lalu sudah terbit sebuah buku juga tentang pahlawan Wanakaka di Kodi, Pak. Sudah terbit buku itu. oke. Ya, ini kita bisa kehilangan apa ya? Bentuk apa sejarah kepahlawanan orang Sumba di dalam melawan penjajah. Karena sekarang belum ada penelitian yang cukup lengkap untuk hal itu. Masih ya ini masih banyak cerita dari mulut ke mulut atau kalau ada pun tulisan masih terputus-putus begitu Pak. Iya, iya. Ya mungkin Pak Frans punya hanya apa ya Wanakaka yang Pak Frans coba Tulis. gali. Iya, iya, iya. Kalau yang lain belum nih Pak ya. Itu tahun 70-an dulu Pak saya tulis, tahun 78 kok begitu ke Dian. Lalu belum lama tahun 2000-an itu saya kasih tahu juga ini Warta Probomora Surabaya ini sudah pernah dimuat, tapi dalam muat juga lagi begitu. Lalu tiba-tiba Pak Alex Japlat dia minta ini, bagaimana saya bisa wawancara Bapak dan tulisannya Bapak di itu. Lalu karena saya lihat ini beberapa kali dimuat, tapi yang paling asli itu yang lengkap itu justru di Dian, majalah Dian, dan itu yang dikutip oleh Insinyur Purwoho yang lengkap karena menyebutkan beberapa orang yang kembali dari pembuangan begitu di situ saya sebutkan dan di situ yang lengkap. Itu diambil juga oleh Pak Alex Japalatu untuk buku itu. Jadi menurut Pak Frans sendiri sebenarnya orang Sumba sendiri mampu memberikan perlawanan yang cukup keras terhadap baik orang Belanda, orang Jepang, ya kalau secara luas ya, artinya secara orang Sumba secara umumnya, Pak. Iya. Iya, Pak ya. Padahal kita ini hanya senjatanya hanya tombak, lending, ali-ali, begitu, parang hanya itu. Sementara Belanda itu, untunglah dulu ini Wanakaka dia punya taktik ini hebat. Dia membuat benteng untuk pertahankan diri. Wah, itu buku itu lengkap sekali Pak. Begitu, bagaimana kalau tidak dikhianati begitu oleh keluarga Tenens namanya itu, orang Belanda peranakan dan bekerja di Bukombero, Kodi Utara sekarang ini, dialah yang diminta untuk menggoda ini Wanakaka, menggoda bahwa mau mendamaikan. Terus Pak mati HP saya, tapi Pak omong terus. Oh ya, omong terus. Jadi mendamaikan ini orang Belanda
dengan Wanakaka bersama anak buahnya begitu. Maka Wanakaka tidak pernah mengira bahwa itu adalah tipuan. Ini dia ke Bondokode sudah. Sampai di Bondokode ini, ya orang mulai tangkap mereka itu ada 67 orang bersama Wanakaka, pengikut-pengikutnya, dan mereka dicukul sudah, ditaruh rantai sudah begitu, tahan sudah, sampai menunggu ada kapal yang datang, katanya kapal yang bercat putih waktu itu, baru dibawa sudah ke Jawa, dari Jawa itu lalu terpencar-pencar lah, mungkin ada yang ke Aceh, ada yang ke mana-mana, di Nusa Kambangan, Wanakaka di Nusa Kambangan begitu. Lalu terpencar-pencar ini, lalu tidak diketahui persis begitu di mana saja mereka terbuang. Apakah mereka juga dijadikan penambang batu bara di Sumatera begitu. Lalu sehingga diketahui sedikit ada orang Kodi yang pulang ini tahun 45 begitu. Hei, susah di tanah Aceh, cuma makan tebelpak, dia bilang. Artinya susah di tanah Aceh kita hanya makan bonda itu yang pahit itu. Oh, kalau itu dia di Aceh, nah, begitu orang berkesimpulan, dia dibuang ke Aceh lah begitu. Jadi yang lain-lain ini pada waktu ini Bapak Raja Darawulu, masih Darawulu waktu itu, belum Bapak Raja Horo ini. Waktu datang melapor diri kepada Raja. Selamat pagi Tuan Raja. Apa artinya itu? Begitu Raja tidak mengerti. Ini ia punya saudara-saudara yang kembali dari pembuangan ini mengucapkan selamat. Diterjemahkan begitu dalam bahasa Kudi. Lalu di mana sudah yang lain? Begitu kan 67 orang waktu itu yang bersama Wanakaka. Itu ditanya dalam bahasa Kudi. Lalu dijawab dalam sebetulnya bahasa Kudi juga, hanya logatnya yang bahasa Melayu ini. Tapi Raja pun tidak mengerti. Begini Tuan Raja, sampai ke Horbaya, bagian mangga. Padahal itu bahasa Kudi juga ini. Apa artinya? Oh ya, pada waktu ini orang-orang pembuangan itu sampai di Surabaya, mereka dipecah-pecah, dibagi-bagi seperti anak ayam. Begitu. Begitu sehingga tahu sedikit-sedikitlah mereka yang kembali waktu itu. Satu orang itu yang Lemo Peller namanya, itu yang selalu pikul ini senjatanya Wanakaka dan Peller yang dirampas dari Belanda itu, sehingga dia terus dinamakan Yingo Lemo Peller, artinya Yingo yang memikul Peller begitu. Sehingga diketahui. Tahun 1961 dia meninggal. Kebetulan saya lewat di sekitar kampung itu, saya tanya siapa yang meninggal. Oh, ini Ying Lemo Peller. Begitu sehingga saya tahu. Satu lagi tahun 1974, seorang juga yang tari kata namanya yang kembali dari pembuangan, dia meninggal dunia juga. Dua orang itu yang saya tahu itu yang kembali dan ya meninggallah begitu. Itulah anak buah pahlawan Wanakaka yang berjuang begitu. Dan sebetulnya kalau ya bagaimana caranya mengusulkan bahwa dia benar-benar membunuh orang Belanda, banyak tentara Belanda itu, karena dia memiliki senjata yang dirampas, 2 senjata. Lalu istrinya juga Waratuona ini, dia ajar juga untuk tembak. Wanakaka sendiri belajar menembak justru di Lauda waktu itu. Di Lauda. Di situ ada orang yang mempunyai senjata yang dibeli dari Portugis, harga kuda begitu. Lalu Wanakaka di situ dilatih bagaimana cara menggunakan senjata, sehingga dari situlah orang kenal dia bahwa dia tahu menggunakan senjata begitu waktu itu. Ya. Jadi sebetulnya saya pernah tulis juga ini di majalah waktu itu, bahwa sebelum Belanda, Sumba sudah punya raja begitu. Gara-gara ini ada satu orang bapak ini yang mengatakan bahwa sebelum Belanda ada ini, kita belum ada raja begitu. Lalu seorang kakek ini nyeletuk, tidak bisa.
kita sudah ada raja, begitu. Kita sudah ada raja. Lalu akhirnya saya buat tulisan waktu itu bahwa dulu yang dikatakan raja dalam bahasa Sumba merambalah, begitu, merambah. Sedangkan yang imam adat itu ya Wunang atau Merapu, kita di Sumba Barat Daya, begitu, Sumba Barat itu ratu, di sini ratu, begitu. Itulah imam adat Wunang, begitu, Wunang adat, begitu. Lalu pada waktu Belanda datang, dan mungkin ini pengaruh dari India juga, karena kalau raja itu diberi tongkat, begitu. Lalu waktu itu raja ini melantik ini raja-raja, begitu, lalu diberi tongkat kerajaan, begitu. Kalau raja itu tulen, begitu, dia kepala tongkatnya itu emas. Kalau dia raja kecil atau wakil lah, begitu, kepala tongkatnya perak, begitu. Selain itu yang diberi bintang-bintang itu yang lead bistir, begitu, sehingga kita kenal juga Mbita, begitu. Nama-nama orang itu dihubungkan dengan bintang itu, Mbita, begitu. Letinya itu ada juga orang bernama Leti di Sumba Timur ini, begitu. Leti Meta, begitu, di Lewa itu. Artinya dulu dia pernah menjadi lead bistir, semacam camat lah, begitu. Lalu dibentuklah ini, tadi sudah ada sejak tahun 13 di Kodi sampai tahun 28 itu untuk Sumba Barat itu pembentukan kerajaan-kerajaan yang 9. Hanya di Sumba Timur ini saya tidak dapatkan datanya, begitu. Tapi bahwa itu ada Raja Mangili, Raja Kapunduk, Raja Batakapidu, Raja Tabundung, begitu. Itu banyak juga. Oke. Dan artinya kalau kita berbicara tentang kerajaan di Sumba, ini kita bisa berbicara tentang bagaimana kerajaan itu atau rajanya itu yang dibentuk oleh Belanda dan bagaimana ya memang sudah ada. Dan ini merupakan ciri dari Belanda, apa, divide et impera, ya, apa? Impera, begitu. Iya, itu ciri itu juga sampai kepada kita di Sumba, ya. Sampai juga di Sumba, Pak. Jadi ini pertempuran antara Matakapidu dengan Lambanapu ini kan didalangi oleh Belanda, begitu. Dia kawan dengan Raja Matakapidu, membantu, begitu, sehingga lawan Lambanapu waktu itu. Dan ya lahirnya Raja Tokung, Raja Star, apa bintang mungkin itu, Pak, yang ada di Sumba, artinya bentukan-bentukan Belanda itu, Pak. Iya, bentukan Belanda, Pak. Mereka diberi itu tongkat, diberi bendera, begitu, sebagai tanda kebesaran, kewibawaan, begitu. Oke. Inilah yang menyebabkan timbul perpecahan juga di masyarakat Sumba berkaitan dengan pengangkatan raja-raja itu oleh Belanda. Iya. Oke. Lalu pemerintah kolonial Belanda membentuk Swapraja, ya. Swapraja itu seperti kecamatan begitu, Pak, ya? Iya, yang Swapraja, tapi masih ada lagi di bawahnya itu yang dipimpin oleh Leti, Ditbistir bahasa Belandanya. Itu yang semacam ya camat, begitu. Camat, ya. Untuk membantu pemerintahan Belanda ini yang menguasai wilayah luas, harus dibentuk juga Ditbistir, begitu, yang membantu raja, begitu. Iya. Oke, Swapraja yang paling tua ini macamnya di Kodim, Pak. Iya, kan tahun 13 begitu. Iya, tahun 13 sudah. 13, ya. Ya, termasuk Anak Kalang dan Wanukaka tidak. Wanukaka. Iya. Itu yang. Oke, dan inilah yang sampai sekarang masih eksiskah
raja-raja yang ada di Sumba ini atau bagaimana? Paling tinggal nama atau turunan yang begitu, dia anak tokoh, kita bilang begitu. Mungkin ini tongkat ini menjadi nama pangkat raja sudah. Tokung kan ini tongkat sebetulnya. Yeah. Kita juga di sana tokoh juga, pada tokoh juga artinya tongkat begitu. Karena Belanda ini menyerahkan kalau dulu pembentukan pelantikan raja itu di Sumba Barat itu belum ada Sumba Barat Daya dan Sumba itu di Karuni, Laura. Di sana, datang di situ dari kode ini datang ke situ, baru di situ dilantik diberikan tongkat begitu. Tapi tongkat itu sekali lagi ini bukan bisa saja dari masyarakat biasa yang pro Belanda itu yang diberikan tongkat. Tidak selamanya harus dari yang bangsawan begitu. Bangsawan. Tapi biasanya juga Belanda ini dia cari tahu kira-kira siapa di sini yang disegani, yang itu begitu. Kalau dia tidak ada hal lain begitu, maksud lain begitu, dia cari tahu juga kira-kira siapa begitu, ya orangnya atau yang di sini disegani, dituakankah begitu. Ya, macam pembentukan kerajaan di daerah saya waktu itu tanyalah siapa. Sebetulnya waktu itu Bapak Raja Horo punya nenek moyang ini ditawari untuk menjadi raja. Tapi dia tidak mau almarhum itu karena dia tahu ini Belanda, ini siasat Belanda ini untuk menggaruk kekayaan kita begitu, dia tidak mau. Sehingga akhirnya waktu itu dia sarankan coba pilihlah di itu. Kebetulan ada anak mantu mereka Hembadondo begitu, itu dari kampung saya, kampung kami di Halikandangan begitu. Lalu akhirnya ditunjuklah sehingga raja pertama untuk di Bangede ini Ratu Hemba begitu. Kalau di Kodibokul ini dari Ula, Leukando begitu. Kemudian baru dari Ula punya keponakan yang jadi raja. Sebelum ya Raja Horo begitu yang terakhir di Bangede ini mulai Ratu Hemba, lalu ada raja-raja kecil juga sampai kepada Rangga Kura begitu. David Bulen ada juga itu, ya orang Kristen dia tuh. Kemudian Rangga Kura itu ya raja terakhir di Bangede begitu. Raja terakhir dia Pak ya. Ya, sedangkan di Kodi waktu itu juga Bangede sudah masuk disatukan, sudah jadi Kodi seluruhnya, jadi Bapak Hermanus Rangga Horo itulah yang raja terakhir, sungguh begitu. Dan itu ketika masuk di dalam masa kemerdekaan akhirnya dilebur seperti itu, masuk dalam sistem pemerintahan sudah kemerdekaan itu Pak ya. Iya. Oke. Ini Pak Frans, dari catatan-catatan ini yang cukup menarik ini, Pak Frans punya catatan lengkap berkaitan dengan pemimpin Sumba Timur dalam hal ini ya, sejak proklamasi masuk dalam sistem pemerintahan itu kita mengenal bidang eksekutif dan legislatif. Iya. Dan Pak Frans cukup lengkap ini Pak. Ini datanya ini Pak Frans dapatnya bukan main ini Pak. Iya Pak. Lalu yang bidang eksekutif ini Pak, kalau Bapak HR Horo, Hermanus Rangga Horo, ya saya kenalkan dia menjadi Raja Kodi itu sejak tahun 50-an itu, jadi saya lihat mukanya juga, lalu anak-anaknya begitu. Lalu waktu saya sudah di Wengap, di Lewa, kami selalu kontak-kontakan juga waktu saya berkirim-kiriman surat begitu waktu itu dan Bapak Horo. Jadi saya kenal. Sedangkan Bapak Umur Tipu Kumarisi itu hanya saya dengar namanya. Tapi saya belum pernah. Dari Umur Tunggai mungkin. Iya dari Umur Tunggai ya begitu. Lalu ada ceritanya mengapa dia disebut Umur Tipu Kumarisi.
dia bisa patahkan itu yang lebih, begitu istilahnya dulu ada dongengnya ceritanya begitu. Sedangkan yang saya dapatkan itu sejak dapat boleh karena saya sudah di Wengapu tahun 62 Pak itu. Sehingga yang saya dapati beliau ini, apalagi Bapak Umar Mulu Kapita itu saya kenal, dan bahkan kami waktu itu mendirikan yayasan baru ini, Yayasan Pendidikan Keterampilan Lewat. Justru beliau lah yang memberikan rekomendasi sehingga kami bisa dirikan itu SMP di Lewat begitu Pak, Bapak itu. Lalu juga ada pidato dulu kan masih ada ya semacam kelas-kelas yang begitu kalau bangun sekolah. Lalu akhirnya beliau datang di Leo dan berpidato. Jangan meragukan idealisme orang-orang muda ini yang membangun Sumba begitu. Sehingga kami tidak ada lagi hambatan begitu beliau. Sehingga waktu dia sudah tidak bupati lagi, dia masih datang lagi semacam pamit begitu di Leo. Dan waktu itu saya di Leo, saya bawakan sebuah puisi yang mengisahkan itu. Wah, dia tertarik sekali dan dia masih ulang-ulang dalam pidatonya itu bahwa tadi yang disebutkan oleh saudara ini betul. Dan saya sendiri sudah lupa lagi puisi begitu. Betul puisi perpisahan waktu itu beliau. Oke. Sedangkan yang lain-lain ini saya kenal semua, kan saya ada di Wengapu itu. Masanya Pak Frans sudah di Wengapu. Ya. Ya, mereka ini yang lain ini kan Pak Frans sudah di Wengapu. Di Wengapu, saya paling dilewat lah begitu 10 tahun, tapi saya kenal semua nama ini begitu. Bahkan Pak ini Soai waktu itu persis sudah saya kembali lagi dari ke Wengapu mengajar di Semandaluri. Bahkan dia punya anak ini, saya punya murid juga lagi di Semandaluri. Soai. Oke, dan kalau kita lihat di Pak Frans sampai di Bupati Sumba Timur di 2021, Pak Christopher Aprain, Pak Frans juga masih dapatkan ya. Bidang legislatif, HR Horo, ini dari eksekutif juga HR Horo juga. Dia masih satu paket dulu ya. Iya. Oke. Lah inilah sekelumit sejarah Sumba yang meski terdiri dari banyak suku, namun adat istiadat dan budaya, bahasa, kepercayaan, rumah adat, batu kubur, megalit sama. Kita sama semua nih Pak ya. Iya Pak. Hanya saja bahwa di Sumba Timur ini sepertinya kuranglah batu megalit. Kalau di Sumba Barat Pak ribuan. Kalau misalnya di Kodi ini kan orang Kodi ini punya 4 kecamatan, lalu sekitar 100 kampung besar Pak begitu. Lalu tiap kampung besar ini dia harus buat kubur megalit untuk yang meninggal begitu. Jadi banyak sekali ribuan itu kubur megalit begitu Pak. Dulu masih sulit-sulit ini karena harus pahat betul batu yang digali begitu baru pahat dia. Tapi sekarang sudah mudah, itu orang sudah bisa menggunakan semen saja begitu Pak. Jadi itu lebih memudahkan lagi begitu. Walaupun mungkin dari segi apa ya, estetika apapun itu ini kalau pakai beton, pakai semen dianggap kurang. Itu pun ya artinya kurang. Tapi kalau dilihat dari segi praktisnya ini, kalau tarik batu kubur ini Pak yang digali biasanya jauh juga dari tempat itu, seperti di Kodi ini di tempatnya saya ini, harus langgar ini sungai Ratonggaro ini yang angker ini, baru tarik itu batu bukan dari sebelah sana. Bahkan pernah orang ambil batu di Tarimbang Pak. Iya. Jadi di Kodi ini kan lewatlah Kerimbiang begitu, tarik begitu pakai rakit sudah itu tuh orang datang ini Pak beli batu kubu di Tarimbang begitu.
Dan sekarang orang tidak ini lagi, mudah sudah, gampang sudah begitu. Coba halnya, nanti kita akan ulas juga Pak, yang ditulis di Kompas itu, bahwa nanti rumah adat akan hilang, begitu salah satu situs budaya ini Pak. Jadi saya akan share juga nanti bahwa sebetulnya juga kalau sama dengan buat batu kubur ini yang kurang dia punya biaya ini, ketimbang tarik batu ribuan orang yang dikerahkan begitu. Kalau dia belum sampai 1 hari bermalam harus buat dari anggarannya besok begitu. Tapi kalau batu kubur yang dari semen yang dibuat beton begitu Pak, itu tidak seperti itu biayanya begitu. Dan coba ini rumah adat Pak, saya tanya-tanya juga di Sumba Timur di sini, kenapa tidak buat rumah adat itu seng atau genting, saya bilang. Tidak bisa. Ini leluhur dewa ini tidak mau tinggal di rumah yang begitu. Padahal justru itulah yang rawan terbakar, seperti disinggung dalam tulisan itu. Justru itu yang rawan terbakar. Dan saya tanya juga beberapa orang di sini, memang sudah ada yang beranikan diri di kampung yang bangun rumah pakai atap seng begitu. Dan itu cuma diperbanyak sudah begitu Pak, menyeluruh sudah. Artinya mengurangi itu bencana atau rawan kebakaran begitu Pak. Iya. Ini tahun lalu kami di kampung kami Pak, yang berdekatan 2 kampung besar itu, ini Wendimu dengan Hale Kandangar itu berdampingan saja kan, dulu nenek moyang katanya bersaudara juga begitu. Amblas semua rumah Pak di Wendimu, Hale Kandangar, kecuali rumah saya dengan 1 orang lagi. Padahal tidak berdekat juga dengan rumah yang terbakar itu, rumah besar itu, tapi heran ini tidak bisa terbakar. Kelapa yang di dekatnya itu sudah terbakar saja, 2 rumah itu tidak terbakar begitu Pak. Kalau tidak setengah mati lagi ini bangun Pak. Tahun 2018 kita bangun lagi waktu itu untuk mendapat bantuan dari pemerintah Pak. Itu tiang besar saja itu Pak, yang untuk Sokogoro ini satu harganya 5 juta begitu Pak. Jadi 4 begitu. Belum lagi alang-alang ini ya harus beli lagi. Karena alang-alang sudah berkurang juga sekarang gara-gara ini ya bakar padang lah, dan bakar padang dan juga ini jambu mente ini bertekabala begitu, dia menghilang alang-alang begitu Pak. Jadi kesulitannya itu, kendalanya itu dalam membuat rumah adat dengan atap alang-alang. Dan coba sekarang kita praktis sudahlah begitu, tidak menyulitkan. Oke, Pak Frans. Ya, mungkin ya kita akhiri sudah nih Pak Frans ya. Oh iya. Mungkin ada beberapa catatan yang Pak Frans bisa sampaikan, terutama untuk generasi muda kita nih Pak Frans, berkaitan dengan pembicaraan kita pada hari ini. Ya, itulah generasi muda ini. Coba mungkin ini pemerintah ini coba terbitkan kembali ini buku-buku lama, bukunya Bapak Umbina Kapita ini, Sumba dalam Jangkauan Zaman, itu yang bercerita tentang Sumba dulu-dulu ini Pak. Dia menyeluruh juga buku itu. Lalu bukunya yang pertama kali terbit itu Pergumulan Injil di Sumba, begitu saya masih ingat. Mungkin saya beli juga dulu itu. Lalu yang banyak sekali ini buku tentang Sumba Pak, Bapak Insinyur Purwoho itu. Coba buku-buku itu disebarkanlah kepada anak-anak SD, SMP, sekolah begitu, supaya membaca ada sedikit pemahaman tentang Sumba begitu. Atau mungkin kalau ngomong tentang Sumba, biar lagu yang menyangkut Sumba dari tahun 50-an saya nyanyi saja, baik? Silakan Pak Frans. Tanah mana lebih kaya di seluruh Sumba ini, di seluruh Sumba ini. Wai ngapu wai kabubak melolo lewat paku, jangan salah-salah tampak
Tanah mana lebih kaya di seluruh Sumba ini? Wai ngapu, wai kabubak, melolo lewapak. Jangan salah, tralalalalalalala. Jangan salah, tralalalala. Saya dengar tahun 50-an begitu itulah. Siapa yang karang tahu. Oke, Pak Frans, kita akhiri Iya. diskusi kita pada hari ini ya. Sampai bertemu di hari Rabu, Pak Frans. Iya. Jaga ya, jaga kesehatan Pak Frans. Iya. Salam sehat dan sukses.